Om Swastiastu. Hai semua, perkenalkan nama saya Iwimada Yuda Arsana, nomor absen 12 dari kelas SE3. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari pasar? Kalau belum, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari pasar sebagai berikut. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peranan dari pasar sebagai berikut. Dalam kegiatannya, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi distribusi. Pasar memungkinkan produsen berhubungan dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara dalam perdagangan. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Harga pasar akan terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan barang yang diproduksinya. Hal ini terutama untuk barang-barang baru. Peranan pasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen. Pasar dapat membantu memperlancar penjualan hasil produksi sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi, serta produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen, memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, peranan pasar bagi pembangunan, membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia serta membuka lapangan kerja. Baik, sekarang saya akan lanjut menjelaskan macam-macam pasar sebagai berikut. Adapun macam-macam pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut jenisnya. Pasar terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Yang kedua, menurut wujudnya. Pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Yang ketiga, menurut luas jangkauan distribusi. Pasar terdiri dari pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Yang keempat, menurut waktu jual beli. Pasar terdiri dari pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, menurut nama tempat atau daerah, yang termasuk pasar ini antara lain Pasar Cikini, Pasar Keramat, Jati, dan sebagainya. Yang keenam, menurut barang yang dijual, yang termasuk jenis pasar ini antara lain pasar buah, pasar sayur, pasar ikan, dan sebagainya. Baik, sekarang saya akan lanjut menjelaskan pengertian dari struktur pasar sebagai berikut. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Dan adapun juga pengertian dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.
Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen serta konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang memiliki efisiensi optimal. Pasar beras adalah salah satu contoh pasar persaingan sempurna karena pasar beras sesuai dengan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, ada banyak penjual dalam pasar persaingan sempurna, ada banyak penjual. Meski begitu, penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Yang kedua, adanya banyak pembeli. Yang ketiga, hanya terdapat satu harga. Dalam pasar beras, harga telah ditentukan oleh pasar sendiri. Keempat, penjual bisa keluar masuk dengan mudah. Pasar persaingan sempurna berbeda dengan pasar monopoli. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, penjual bisa keluar masuk pasar dengan mudah. Tidak ada biaya khusus yang membebani orang-orang di pasar. Yang kelima, barang yang dijual bersifat homogen seperti contoh pasar beras. Barang yang dijual hanya beras saja. Keenam, setiap pihak bisa mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Artinya, pembeli mengetahui jenis barang dan harga yang dikenakan oleh perusahaan. Begitu juga penjual yang mengetahui tingkat permintaan konsumen, harga dan segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Tak ada kekuatan dari luar yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini termasuk juga pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna sebagai berikut. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan menjadi 5, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar oligopsoni, dan pasar monopsoni. Pada video hari ini, saya akan membahas lebih rinci mengenai pasar monopoli sebagai berikut. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada satu penjual menguasai perdagangan barang atau jasa sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan barang pengganti atau substitusi. Oleh karena hanya ada satu penjual, penjual dapat menentukan harga dan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. PLN adalah salah satu contoh pasar monopoli karena sesuai dengan ciri-ciri pasar monopoli, yaitu yang pertama, hanya satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Kebanyakan produknya unik yang tidak mudah ditiru oleh produk perusahaan lain. Yang ketiga, rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Rintangan yang dimaksud seperti segi penguasaan sumber daya alam, biaya produksi yang tidak efisien, hingga peraturan dari pemerintah. Yang keempat, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Hal itu dipengaruhi produksi seluruh barang oleh satu perusahaan sehingga pembeli tidak punya pilihan lain.
Yang kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang keenam, harga ditentukan oleh perusahaan karena hanya satu-satunya produsen sehingga menguasai seluruh produksi. Akibatnya, perusahaan menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Adapun permasalahan di pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, yaitu akan saya jelaskan sebagai berikut. Permasalahan di pasar persaingan sempurna. Rata-rata para produsen mendapatkan upah yang rendah. Penyebabnya karena di pasar persaingan sempurna ini harganya telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penyelesaiannya, agar para pekerja dapat mendapatkan upah yang tinggi, solusinya dengan cara para produsen harus memproduksi barang seefisien mungkin, tetapi tetap mengutamakan kualitas terbaik, serta mengenakan harga yang terjangkau agar para pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Permasalahan di pasar monopoli. Perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga yang tinggi. Penyebabnya karena pada pasar monopoli produknya tidak memiliki barang pengganti, sehingga produsenlah yang memegang kekuasaan mengenai harga. Hal inilah yang menjadikan produsen dapat menyalahgunakan kekuatan ekonomi khususnya harga. Penyelesaian yang pertama, regulasi pemerintah. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang mengawasi dan mengontrol praktik penetapan harga. Hal ini dapat mencakup pembatasan harga maksimum atau pembatasan margin keuntungan. Yang kedua, transparansi informasi. Memastikan ketersediaan informasi yang transparan kepada konsumen mengenai harga produk. Ini dapat membantu konsumen untuk pilihan yang lebih cerdas dan menekan perusahaan untuk menjaga harga yang wajar. Dan sekarang saya akan menayangkan salah satu contoh video dari pasar persaingan sempurna. Silakan simak video berikut. Roda ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pembangkit listrik PLN, jaringan transmisi, dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN memiliki dan mengoperasikan kapasitas pembangkit lebih dari 58.200 MW. Panjang jaringan transmisi mencapai 53.400 km sirkuit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, lebih dari 72.201.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Mulai dari kawasan industri, bisnis, dan perumahan, termasuk di daerah pegunungan, pesisir, dan pulau terluar. Program 35.000 MW untuk Indonesia akan membangun tambahan infrastruktur kelistrikan yang terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk. Kami bekerja dengan pelanggan sebagai prioritas. Keutamaan kami adalah efisiensi waktu dan kualitas kerja.
Untuk itu, kami menyiapkan tim PDKB untuk melakukan pemeliharaan jaringan, petugas dispatch yang mengendalikan listrik dengan sistem SCADA, serta kesigapan petugas mobile yang akan datang untuk memberikan layanan profesional untuk siap membantu pelanggan. Sebagai wujud dari perusahaan modern, PLN menghadirkan layanan Contact Center PLN 123 di seluruh Indonesia. Layanan modern untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati dapat diakses oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Kami memahami bisnis dan kehidupan terus bergulir. Untuk menjadikannya lebih baik, memerlukan kesinambungan sistem kelistrikan. PLN hadir untuk menjadi mitra Anda dan siap memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Kesimpulan pasar sempurna dan monopoli. Adapun kesimpulannya bahwa di pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjualnya sama banyak atau seimbang, serta memiliki satu harga yang telah ditentukan di pasar tersebut. Sedangkan di pasar monopoli cenderung hanya memiliki satu produsen saja, sehingga tidak ada persaingan di pasar monopoli ini, dan barang yang dijual merupakan barang yang tidak ada penggantinya. Sekian video tugas dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.